Pertama, kita masuk ke akun Google. Kemudian kita akan mengetik Slidebin seperti ini. Kemudian klik Slidebin, kemudian muncul, dan silakan pilih website slidebin.com. Setelah itu muncul seperti ini, kalian klik sign up free untuk masuk ke akun Google kita. Ketika sudah berhasil masuk, tampilannya akan seperti ini, dan kalian pilih create new. Dan di sini terdapat 3 menu, yaitu use a template, blank presentation, dan import. Kita klik yang use a template dan tampilannya seperti ini. Ada all, mine, populer, dan ini contoh-contoh populer. Kemudian ada contoh-contohnya yang sangat banyak. Kemudian ada basic. Terdapat 2 pilihan, yaitu pilihan warna yang gelap dan terang. Kemudian ada startup, dan ini contoh-contohnya. Kemudian ada bisnis, dan ini contoh-contohnya seperti company profile dan lain-lain. Kemudian ada marketing, dan ini contoh-contohnya. Kemudian ada akademik untuk para pelajar ataupun mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas-tugasnya gitu. Kemudian ada sales untuk mempromosikan suatu produk dari perusahaan atau bisnisnya. Kemudian kita akan mengalih ke blank presentation yang akan memulai membuat presentasi dari awal tanpa ada template-nya. Di sini terdapat beberapa menu, yaitu file, edit, insert, layout, background, dan animation. Di menu edit terdapat beberapa menu, ini adalah menu-menunya. Kemudian di insert ada beberapa menu, ada teks. Di heading itu untuk menambahkan kata-kata seperti ini. Kemudian jika kalian ingin menghapus, ketik ada gambar sampah itu diklik, kemudian di delete. Kemudian ada teks, itu pun sama kegunaannya untuk menambahkan kata-kata seperti ini. Kemudian ada di sini terdapat beberapa menu. Kemudian kita pilih yang kalau menambahkan foto itu kita klik foto. Jika ingin menghapus, klik tombol di sebelah pojok kiri, ada gambar tong sampah, lalu delete, terus klik select, lalu otomatis muncul gambar seperti yang disediakan. Klik upload, lalu klik closing image, tunggu sebentar karena loading. Lalu klik foto, kemudian muncul gambar yang telah disediakan. Klik salah satu foto, kemudian klik select, lalu muncul seperti gambar berikut. Lalu klik new slide, muncul background seperti yang disediakan. Kita pilih sesuai selera.
pilih salah satu, kemudian muncul seperti ini. Klik desain. Jika ingin mengubah tulisan, klik sebelah kanan, lalu ketik sesuai yang diinginkan. Pilih style huruf. Lalu geser ke sebelah atas sesuai selera yang inginkan. Atur jarak antara tulisan yang atas sama yang bawah. Kemudian atur tempat, pilih insert, lalu media, klik card, muncul seperti tulisan. Kemudian pilih line card, muncul grafik seperti ini. Kemudian atur posisi yang diinginkan. Kemudian pilih edit. Muncul seperti ini. Kemudian kita bisa mengganti angka. Grafik secara otomatis akan berganti. Kemudian klik down. Ketika kita klik down akan muncul grafik secara otomatis. Untuk mengganti background kita pilih menu background. Di sini akan ada beberapa background. Kita tinggal mengkliknya saja. Ketika kita ingin membuat animasi kepada PPT, kita klik animation. Kita membuat PPT yang polos, kita klik outline. Dan membuat PPT yang menarik, kita klik desain, secara otomatis akan terbuat sendiri. Dan menu theme ini untuk membuat PPT yang baru menggunakan website. Sedangkan menu palette untuk membuat background warna yang sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah itu kita klik menu font untuk membuat tulisan kita lebih baik dan menarik lagi. Setelah itu kita keluar, pilih menu utama yaitu new create new. Klik yang menu ketiga yaitu import. Di sini adalah slide bin yang berbayar. Jika kita sudah berbayar, kita akan bisa mendownload PPT secara langsung dan otomatis. Dan inilah hasil pembuatan PPT dari kelompok kami menggunakan aplikasi Slidebin. Jika kita menggunakan outline, maka tampilan PPT akan putih polos. Jika kita menggunakan desain, maka tampilan PPT akan berubah menjadi lebih menarik, yang terdapat gambar-gambar yang estetik yang sudah diedit di dalam aplikasi
Itu tadi tutorial menggunakan Slitbin, dan sekarang kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang materi Slitbin. Judul presentasi kami adalah PowerPoint menggunakan Slitbin. Pengertian: Slitbin adalah perusahaan 500 startup didirikan pada tahun 2013 dan berkantor pusat di New York City. Dengan tim besar juga bekerja dari Costa Rica. Platform ini telah membuatnya sesuai dengan browser modern. Untuk presentasi penting, Slitbin juga memberikan pengguna pilihan untuk meminta review, dan dari tim desain mereka, salah satu anggota tim mereka secara manual akan meninjau presentasi dan membuat penyesuaian untuk membuatnya terlihat yang terbaik. Slitbin telah dipisahkan konten dari desain, sehingga pengguna dapat fokus pada apa yang paling penting tanpa terganggu oleh format. Untuk menambahkan konten para pengguna dapat menambahkan kombinasi elemen untuk slide, mulai dari gambar, kutipan atau grafik, dan lain-lain. Setelah pengguna selesai menambahkan elemen, pengguna melompat ke bagian desain yang secara otomatis menjadi slide untuk lebih menarik lagi. Slitbin juga terintegrasi dengan Flickr, menghemat proses mengganggu download, mengimpor dan cropping gambar dari Google. Pengguna dapat memilih dari ribuan gambar curated dan menambahkannya ke presentasi mereka dengan hanya satu klik. Mirip dengan Flickr, Slitbin terintegrasi dengan The Noun Project, sehingga pengguna memiliki kemampuan untuk mengimpor icon untuk slide mereka hanya sebagai mudah. Pada bagian desain, pengguna dapat memilih dan berbagai palet warna, template dan pilihan yang telah dirancang untuk kelihatan lebih menarik. Bagi para audiens pengguna presentasi, untuk presentasi penting, Slitbin juga memberikan pengguna pilihan untuk memilih review dari tim desain mereka. Salah satu anggota tim mereka secara manual akan meninjau presentasi dan membuat penyesuaian untuk membuatnya terlihat yang terbaik. Menjadi layanan berbasis cloud, alat presentasi ini juga menawarkan pengguna kemampuan untuk berkolaborasi dan mudah berbagi presentasi dengan rekan-rekan mereka. Slide disimpan dan disinkron secara otomatis, sehingga dijamin bahwa setiap orang akan selalu dapat dilihat versi terakhir dari presentasi. Akhirnya, fitur yang disebut presentasi wawasan memungkinkan pengguna melacak keterlibatan presentasi mereka dan memonitor audiens, tindakan untuk setiap slide, dari waktu yang mereka habiskan melihat presentasi untuk jumlah slide mereka benar-benar melihat. Jadi pada dasarnya Slitbin telah mencakup semua dasar untuk siapapun untuk dapat merancang sebuah presentasi yang indah tanpa banyak usaha. Dari startup bekerja pada 500 startup mereka untuk pemasar menyusun laporan bulanan mereka. Pengguna akan menemukan bahwa membuat presentasi dengan platform ini akan menghemat jam waktu dan akan selalu menimbulkan kesan yang bagus. Kelebihan Slitbin: jika kamu tidak ingin pusing memikirkan desain presentasi, maka Slitbin bisa jadi alternatif yang tepat. Slitbin merupakan aplikasi presentasi yang memanfaatkan teknologi AL. Ketika membuat presentasi di Slitbin, kamu tinggal memasukkan konten atau outline presentasi ke dalam bagian text box. Lalu, ketika selesai, kamu dapat berpindah ke bagian desain, di mana teknologi AL mereka akan secara otomatis mengatur konten presentasi kamu ke dalam desain dan format yang sesuai dengan keinginan. Meski begitu, kamu tetap dapat menyesuaikan desain yang direkomendasikan oleh teknologi AL mereka, sehingga menemukan desain yang kamu sukai.
Beberapa kelebihan dari aplikasi presentasi ini adalah yang pertama, presentasi pribadi yang dibuat di Slidebean tidak akan diketahui orang lain. Slidebean bahkan menjamin orang dalam timnya pun tidak akan melihatnya. Yang kedua, desain Slidebean akan dievaluasi dan diperbaiki dalam waktu 60 detik. Slidebean menawarkan kecepatan dalam membuat presentasi hanya butuh waktu 60 detik untuk para customer yang butuh cepat presentasinya. Yang ketiga, sangat mendukung buat presentasi bisnis karena simpel dan menarik. Yang keempat, foto dapat disejajarkan secara otomatis. Yang kelima, Slidebean telah memisahkan konten dari desain sehingga customer dapat fokus pada kepentingannya tanpa terganggu oleh format. Kekurangan Slidebean. Di antara banyaknya kelebihan yang ada di Slidebean, Slidebean ini juga tidak luput dari kekurangan. Slidebean memiliki beberapa kekurangan antara lain. Yang pertama, fitur template Slidebean yang digunakan secara gratis masih sedikit. Yang kedua, perlunya mengupdate akun menjadi versi starter atau premium untuk menikmati fitur template yang lebih lengkap. Yang ketiga, pengoperasiannya masih menggunakan bahasa Inggris yang mungkin sebagian orang masih belum terlalu paham. Biaya berlangganan Slidebean. Biaya berlangganan Slidebean ini ada 3 tingkatan biaya. Yang pertama adalah free customer. Free customer ini mereka hanya bisa mengakses free template yang tidak bisa mengekspor presentasinya. Yang kedua, starter customer. Starter customer ini bisa mengakses lebih dari 15 template dan juga bisa bekerja bersama tim serta bisa mengekspor presentasinya ke HTML dan PDF. Yang ketiga, premium customer. Premium customer ini mereka bisa mengakses lebih dari 120 template dan sudah bisa menggunakan fitur track analysis dan priority support. Cara mengaplikasikan Slidebean. Pengaplikasian Slidebean sebagai berikut. Kita buka web Slidebean di Google, sign in atau login dengan akun kita. Setelah berhasil masuk, akun kita akan muncul tampilan depan dan beberapa pilihan seperti use a template. Kita bisa memilih template yang sudah disediakan dan hanya mengisi data presentasi yang akan kita buat, yang terdiri dari all, yaitu semua template, populer, yaitu template yang banyak digunakan oleh pengguna, basic, yaitu template yang berisikan tema gelap dan terang, startup, yaitu untuk perusahaan yang belum lama beroperasi dan sangat cocok untuk menggunakan Slidebean startup ini. Bisnis, yaitu untuk para pebisnis yang terdapat beberapa tema seperti profil bisnis, bisnis plan, dan lain-lain. Marketing, untuk presentasi tentang pemasaran. Akademi, yaitu untuk para pelajar yang pemula dan template-nya pun cocok dengan pelajar atau mahasiswa. Sales, yaitu untuk menjelaskan produk yang akan dipromosikan menjadi lebih menarik. Blank presentation. Di pilihan ini kita memulai baru membuat presentasi, mendesain presentasi kita sendiri sesuai yang kita inginkan. Pertama, kita memilih tema warna atau template untuk slide. Kedua, pilih insert, lalu klik teks atau heading dan ketik untuk judul presentasi atau materi presentasinya. Kemudian, pengguna bisa menambahkan foto melalui insert media dan pilih foto yang akan diunggah, lalu atur sesuai dengan yang kita inginkan. Jika slide tersebut sudah sesuai, pengguna bisa menambahkan slide baru dengan memilih tema, warna, atau template sesuai yang diinginkan. Redesign presentation digunakan untuk mendesain ulang presentasi yang sudah dibuat atau premium. Setelah kita memilih fitur yang kita inginkan, kita langsung membuat isi dari presentasi. Setelah itu, kita bisa menyimpan hasil kerja yang telah kita buat dan mengunduh hasil presentasi kita.